Assalamualaikum, dulur-dulur. Ketemu lagi bareng Gus Afik yang selalu komplit dalam menyampaikan informasi terkini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin jantung berdebar lebih kencang daripada ditanya, kapan nikah, oleh Bude pas lebaran. Yoi, kita bakal ngomongin dua kapal perang terbaru yang bakal memperkuat TNI Angkatan Laut di tahun 2025 ini. Sebelum lanjut silahkan tulis sholawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammadin wassalim. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad rahmatan lil alamin. Amin. Silahkan subscribe, like, and share video ini. Siapa tahu, setelah nge-share dapat jodoh yang siap untuk dikenalkan ayah dan bunda. Ya guys. Penak-penak karo Gus Afik, ayo lanjutkan. Dua kapal ini bukan sembarang kapal, dulur. Namanya aja udah bikin merinding, KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Dari namanya aja udah ketahuan, ini kapal bukan kaleng-kaleng. Ini simbol kegagahan Nusantara, bro. Kapal perang Brawijaya dan Siliwangi, simbol kejayaan Nusantara, sejarah dan asal-usul. Jadi ceritanya, pada 29 Januari 2025 di galangan kapal Fincantieri, Italia, dua kapal ini resmi diberi nama. Loh, Gus. Berarti ini kapal bekas, dong? Eits, sabar dulu. Memang ini kapal sebelumnya bagian dari Angkatan Laut Italia dengan nama Mark Antonio Colonna dan Ruggero di Lauria. Tapi jangan salah paham. Ini bukan bekas kapal tua yang udah pensiun dan nyari kerja sambilan. Ini ibarat mobil showroom yang baru dipakai test drive. Baru diluncurkan tahun 2022 dan 2023, jadi masih fresh from the oven. Istilahnya, ini kapal masih bauket baru, bos. Dan Indonesia nggak perlu nunggu 2-3 tahun buat bikin dari nol. Langsung siap tempur. Cepat, efisien, dan tetap gagah. Spesifikasi, kapal perang Rasa Sultan. Ukuran kapal ini nggak main-main, dulur. Panjang 143 meter, lebar 16 meter, dan bobotnya 6.270 ton. Ini kapal perang terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Kalau dibandingin sama kapal kelas Marta Dinata, 105 meter, atau kelas Ahmad Yani, 113 meter, ini ibarat naik level dari motor bebek ke moge Harley Davidson. Mesinnya juga canggih. Pakai sistem codak alias combine diesel and gas. Ada satu mesin turbin gas dan dua mesin diesel. Jadi kalau mau santai, nyalain diesel. Tapi kalau situasi mendesak, tinggal geber gas, dan wush. Bisa ngebut sampai 59 km per jam. Kalau ini di darat, pasti banyak polisi tidur yang dilewatin tanpa rasa bersalah. Wakakakakaka. Senjata, kapal dengan gigi tajam. Buat pertahanan, kapal ini nggak cuma modal gede doang. Ini ibarat macan yang dipasangin gigi hiu. Dilengkapi, 1 meriam utama Otto Melara 127 mm, meriam terbesar yang dimiliki Indonesia. 2 meriam 76 mm untuk tambahan gempuran. 3 kanon multiguna 25 mm buat serang kapal kecil atau drone iseng. 4 sistem VLS, Vertical Launching System, buat rudal. Saat ini di Italia pakai Aster 15 O30, tapi kita tunggu kejutan apa yang bakal dipasang buat TNI AL. 5 torpedo. Masih jadi misteri. Tapi kalau ada, wah ini bakal jadi kapal yang benar-benar garang di lautan. Dan yang lebih keren lagi, kapal ini bisa bawa helikopter. 2 unit heli sekelas A565 Panther bisa nongkrong di atas kapal ini. Ini baru namanya Angkatan Laut Rasa Sultan. Apa artinya buat kedaulatan Indonesia? Dulur-dulur, dengan adanya dua kapal ini, Indonesia makin menunjukkan taringnya di lautan. Kita bukan bangsa yang gampang diintimidasi. Kapal ini akan menjaga kedaulatan kita dari gangguan asing yang sering nyelonong di perairan kita. Siapa yang suka iseng masuk zona ekonomi eksklusif kita? Nah, sekarang coba masuk lagi kalau berani. Hahaha. Dengan kapal segagah ini, kedaulatan maritim kita makin kuat.
Laut kita luas, bro, dari Sabang sampai Merauke. Dengan armada yang semakin modern, kita bisa menjaga perairan NKRI dengan lebih baik. Kapal perang Brawijaya dan Siliwangi, simbol kejayaan Nusantara Indonesia, kembali menegaskan kedaulatannya di lautan dengan hadirnya dua kapal perang gagah perkasa, KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Dua raksasa laut ini bukan sekadar alat tempur, tetapi juga simbol kebanggaan Nusantara, membawa semangat kejayaan para leluhur ke samudera luas. Kelahiran kembali sang pejuang sejarah mencatat Brawijaya dan Siliwangi sebagai raja besar yang bijaksana dan pemberani. Kini, nama mereka kembali bergema, bukan di medan perang darat, tetapi di lautan luas sebagai garda terdepan pertahanan negeri. Dengan meriam kaliber 127 mm, sistem persenjataan canggih, dan teknologi terbaru, kedua kapal ini siap menjaga perairan Indonesia dari ancaman yang mengintai. Misi di lautan, kejayaan atau kehancuran musuh suatu ketika, KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi berlayar di perbatasan Laut Nusantara. Radar mendeteksi kapal asing yang mencoba memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Seperti pendekar yang tak gentar, kedua kapal ini langsung bersiap. Dengan kecepatan penuh 32 knot, mereka mendekati kapal asing itu. Ini wilayah kedaulatan Indonesia. Segera hentikan pelayaran atau kami ambil tindakan, suara tegas terdengar dari radio komunikasi. Kapal asing mencoba menguji kesabaran, namun tanpa ragu, meriam Brawijaya melepaskan tembakan peringatan. Suara ledakan menggetarkan lautan, mengirim pesan jelas, Indonesia tak bisa diremehkan. Sadar bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan besar, kapal asing pun berbalik arah, memilih mundur daripada menghadapi kedahsyatan armada Nusantara. Semangat luhur di setiap ombak Brawijaya dan Siliwangi bukan sekadar besi dan baja. Mereka adalah jiwa para pejuang, menjaga keutuhan bangsa dengan keberanian. Setiap gelombang yang mereka terjang adalah saksi bisu atas tekad Indonesia untuk tetap berdiri tegak sebagai negara maritim yang kuat. Di bawah kibaran Sang Merah Putih, mereka terus berpatroli, memastikan bahwa kejayaan Nusantara tak hanya menjadi dongeng masa lalu, tetapi terus berlanjut hingga ke masa depan. Jayalah Laut Nusantara, jayalah Indonesia. Jadi, dulur, KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi bukan sekadar kapal perang biasa. Ini simbol kekuatan, kedaulatan, dan kejayaan Indonesia di lautan. Meskipun masih ada beberapa hal yang belum pasti, seperti jenis rudal dan sensor tambahan, yang jelas kapal ini adalah langkah besar buat kekuatan angkatan laut kita. Nah, sekarang gimana menurut kalian? Apakah kapal ini cukup keren buat menjaga lautan kita? Atau ada yang masih kurang? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update komplit dari Gus Afik. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, NKRI Hakul Yakin. You